Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rahmat Widianto MPD selaku dosen pengampu konsep dasar IPA. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan materi yang berjudul Sistem Gerak Manusia yang beranggotakan Fatan Mubina, Adis Fadilah, Kaliaswa, Natania Putri. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Fatan Mubina Al-Fadri. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sistem organ pada manusia yang berperan dalam pergerakan tubuh yang terdiri dari alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif manusia ialah otot-otot yang menempel pada tulang dan rangka manusia, sedangkan alat gerak pasif pada manusia ialah sekumpulan tulang-tulang yang membentuk rangka. Rangka adalah susunan tulang-tulang dengan sistem tertentu. Rangka terletak dalam tubuh, terlindung, atau terbalut oleh otot dan kulit. Rangka yang terdapat di dalam tubuh disebut dengan rangka dalam atau endoskeleton. Sistem gerak aktif pada manusia. Alat gerak aktif pada manusia adalah organ yang mempunyai kemampuan untuk kontraksi, relaksasi, elastis, dan juga bergerak seperti otot. Jaringan otot manusia terbuat dari ribuan serat elastis yang berfungsi untuk membuat Anda melakukan gerakan, duduk, berdiam diri, dan lain-lainnya. Selain itu, ada juga otot yang membantu Anda untuk berbicara, mengunyah, berlari, menari, hingga mengangkat beban. Dari 3 jenis otot, ada 2 jenis otot yang masuk ke dalam sistem gerak manusia, yaitu otot skeletal dan otot halus. Yang pertama, otot skeletal. Otot skeletal atau lurik terdiri dari serat-serat elastis yang memungkinkan tubuh untuk bergerak bebas. Otot ini melekat pada tulang dan sekitar sendi. Pergerakan otot skeletal diatur oleh otak. Selanjutnya, otot ini bergerak secara sadar sesuai keinginan. Contoh, otot skeletal adalah otot betis, otot paha, otot perut, dan lengan. Yang kedua, otot halus. Berbeda dari otot skeletal yang pergerakannya dilakukan secara sadar. Pergerakan otot halus terjadi secara otomatis. Tanpa keinginan, sebenarnya otot halus diatur oleh otak, namun pergerakannya dilakukan berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Contoh otot halus adalah otot pada pencernaan dan nadi. Sistem gerak pasif pada manusia. Selanjutnya adalah alat gerak pasif yang pergerakannya perlu bantuan. Sistem gerak pasif pada manusia. Selanjutnya adalah alat gerak pasif yang pergerakannya perlu bantuan organ gerak lainnya. Sebagai contoh adalah tulang, sendi, dan ligamen. Yang pertama itu ada tulang. Tulang adalah salah satu organ utama dalam sistem gerak pada manusia yang tersusun sebagai sistem rangka. Tulang merupakan alat gerak pasif yang pergerakannya dibantu oleh otot, tendon, ligamen, dan jaringan ikat lainnya. Jumlah tulang di tubuh manusia adalah 206 tulang. Semuanya tersusun dengan struktur lapisan serupa, yaitu lapisan luar yang lebih keras dan lapisan dalam yang lebih lunak. Yang kedua ada sendi. Sendi adalah sebutan untuk pertemuan antara dua buah tulang. Sebagai contoh, sendi rahang, yaitu pertemuan antara tulang rahang atas dan tulang rahang bawah. Sendi manusia umumnya bekerja seperti engsel, yang kemungkinan pergerakannya antara kedua tulang tersebut. Untuk itu, sendi masuk ke dalam sistem organ gerak manusia. Yang ketiga ada ligamen. Ligamen adalah bagian dari sistem gerak pada manusia yang menghubungkan tulang yang satu dengan tulang yang lain dan berfungsi untuk menjaga stabilitas sendi. Ligamen tersusun atas kolagen dan serat elastis yang kuat. Serat elastis pada ligamen memungkinkan bagian ini melebar atau memanjang sesuai kebutuhan. Komponen ini berada mengelilingi sendi sehingga dapat memberikan dukungan ke arah yang spesifik. Kelainan sistem gerak pada manusia. Gangguan atau kelainan pada sistem gerak adalah sekumpulan kondisi yang merujuk pada gangguan pada fungsi saraf. Kondisi ini mengakibatkan adanya pergerakan abnormal, membuat Anda bergerak lebih cepat atau lebih lambat dari biasanya. 1. Penyakit Huntington. Penyakit Huntington adalah kelainan pada sistem gerak manusia yang bisa menjadi semakin parah. Ini terjadi ketika Anda mengalami kerusakan pada sel otak. Kelainan ini menyebabkan pergerakan yang tidak bisa dikendalikan. Kedua, mioklonus.
Gangguan ini dapat menyebabkan gerakan-gerakan menyentak dan cepat pada otot atau sekumpulan otot tubuh. Gerakan-gerakan tersebut bisa berupa kejang otot. Ketiga, ataksia. Ataksia adalah kelainan pada sistem gerak yang membuat penderitanya tidak bisa bergerak secara teratur, juga kesulitan untuk bergerak dan berbicara. 4. Osteoporosis. Gangguan pada sistem gerak lainnya yang mungkin saja terjadi adalah osteoporosis, yaitu kondisi kesehatan yang melemahkan tulang sehingga lebih rapuh dan mudah patah. Tekanan ringan seperti membungkuk atau batuk bisa membuat tulang patah. Penyebabnya adalah karena tidak terjadi pembentukan tulang baru. 5. Masalah punggung. Kelainan atau gangguan pada sistem gerak juga meliputi masalah pada punggung Anda. Sebagai contoh, sakit punggung, kejang otot, hingga stenosis tulang belakang. Kondisi pada area punggung ini dapat mengakibatkan rasa sakit serta pergerakan terbatas. Upaya menjaga kesehatan sistem gerak. 1. Rutin bergerak dan beraktivitas fisik. 2. Biasakan berolahraga minimal 30 menit untuk 3-5 hari per minggu. Utamakan latihan kardio, strength training, dan latihan fleksibilitas. Biasakan pada makan bergizi seimbang yang mencakup jumlah kalsium dan vitamin D harian sesuai rekomendasi AKG Kemenkes. 4. Hindari merokok atau berhenti merokok jika Anda perokok. 5. Utamakan keselamatan saat berkendara dan bekerja. 6. Biasakan tidur cukup dan teratur 7-8 jam tiap malam untuk orang dewasa. 7. Jaga berat badan dalam rangka sehat. 8. Jalani pemeriksaan kesehatan medical check-up rutin, termasuk tes kepadatan tulang jika usia Anda sudah lebih dari 65 tahun. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.